jemaat yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, glory, syukur. Haleluya, glory. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Oh, glory, syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, glory. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. Ditinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorry, syukur Tuhan. Lawatlah kami ya Roh Kudus. Jamahlah kami. Haleluya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Pujian dan syukur hanya ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai pada pagi hari ini. Engkau memberikan nafas kehidupan yang baru buat setiap kami. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Kami hanya mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah-Mu buat kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami, urapi kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan yang pada pagi hari ini mengambil bagian, baik WL singer, tim musik dan tamborin, bahkan semuanya Tuhan yang mengambil bagian. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati juga buat jemaat yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami hanya serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tidak terasa saudara-saudara sudah memasuki minggu kedua bulan 11. Berarti kita sudah melalui 10 bulan lebih 1 minggu di tahun 2020. Saudara-saudara merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangannya. Yang merasakan Tuhan begitu baik karena Dia adalah sobat kita, satu-satunya sobat kita yang paling setia. Amin. Kita akan pujian, ada satu sobatku. Ditangkap oleh layar adalah kita-kita ini saja. Saya ingin mari semua jemaat menghadap ke kamera, putar badannya. Biarlah pada siang hari ini semua bisa melihat ke kamera. Oh, di depan ada kamera. Ayo semua lihat kamera sini ya, matanya lihat sini, jangan lihat ke saya, oke? Ada satu sobat.
Yesus tidak hanya sobat kita saja, tetapi Tuhan Yesus selalu mencurahkan rahmat-Nya setiap pagi. Tuhan Yesus kita baik, percaya? Coba angkat tangannya. Mari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan rahmat-Nya Tuhan yang selalu baru. sukacita, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan lagi. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengaku pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat hanya di dalam Engkau. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman Tuhan. Biar pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengar jadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
Kami yakin Tuhan bahwasanya kebenaran firman-Mu tidak akan berubah. Dan hari ini kami mengimani firman-Mu akan benar-benar ya Tuhan yang tidak berubah itu, tetapi sanggup juga mengubah kehidupan kami. Tuhan berfirman-Lah pada saat ini, dan biarlah pada saat ini hati kami terbuka bagi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah secara khusus dalam hati dan hidup kami, dan kami mengizinkan Roh-Mu akan mengurapi kami semuanya pada saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kiranya Kau melayakkan kami ketika kami juga memasuki perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Ada satu survei, Bapak Ibu. Survei itu ketika satu negara disurvei, mengapa tingkat hidup orang di negara itu tinggi. Maksudnya mereka awet, punya masa hidup yang sampai usia batas 80 sampai 90 tahun. Nah, ketika diselidiki dari survei itu, dari riset itu kemudian menunjukkan bahwasanya kebanyakan masyarakat di negara itu adalah masyarakat yang punya semangat hidup tinggi. Punya semangat hidup tinggi. Mereka mulai kecil memiliki semangat, baik ketika mereka hidup, bekerja, ataupun melakukan sesuatunya itu optimis, semangat. Oleh karena itulah kemudian akhirnya mengapa negara itu memiliki tingkat hidup atau masa hidup yang tinggi. Rata-rata bisa 80 atau 90 tahun. Tapi kemudian di negara lain tingkat hidupnya rendah. Karena apa? Karena kebanyakan masyarakat itu penuh penderitaan. Ya, frustrasi, tidak memiliki satu semangat. Ya, jadi akhirnya tingkat hidupnya sehingga kemudian 40 sampai 60 tahun rata-rata hidupnya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul yang sangat singkat, yaitu semangat. Ada amin? Wah, biasanya kalau orang ngomong semangat itu tangannya digempalkan langsung semangat. Wah, saya ingin pada saat ini saya hitung 1, 2, 3, yang ketiga mari katakan semangat. Wah, 1, 2, 3, semangat. Wah. Samping kanan, samping kiri katakan semangat. Nah, saudara-saudara, semangat. Wah. Ada perkataan di situ itu, tetap semangat, jangan kendor. Nah, saudara-saudara, ada dalam satu buku kemudian artikel itu membuka tulisannya dengan satu kalimat seperti begini. Satu hal yang membuat iblis benar-benar bekerja lembur adalah berusaha mematikan semangat orang. Ya. Satu hal yang membuat iblis benar-benar bekerja lembur adalah berusaha mematikan semangat orang. Ya, bisa dilanjutkan aja PowerPoint-nya. Jadi saudara-saudara, iblis menyadari bahwasanya semangat dalam kehidupan seseorang itu sangat penting. Kenapa? Semangat adalah awal dari iman. Orang yang bertumbuh dalam iman, tanda yang nampak adalah dia memiliki semangat hidup. Orang yang beriman teguh itu orang yang penuh keyakinan, itu orang semangat. Walaupun ketika menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan seberat apapun, salah satu ciri orang itu adalah memiliki iman yang teguh adalah dia punya semangat. Walaupun di kantongnya mungkin nggak ada uang, tapi mungkin kelihatannya tetap semangat. Ditelusuri ternyata di rekeningnya banyak. Ya jelasnya semangat gitu ya. Ya. Tapi orang semangat itu adalah orang yang penuh keyakinan. Karena memang semangat itu awal daripada iman. Jadi kalau saudara dan saya ingin iman kita bertumbuh, dimulailah semangat. Ada satu kata-kata yang seperti begini. Orang yang memiliki semangat paling tidak sudah setengah jalan menuju keberhasilan.
Orang yang memiliki semangat paling tidak setengah jalan menuju keberhasilan. Jadi sebenarnya pernyataan-pernyataan itu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya semangat itu di dalam kehidupan orang. Bahkan orang hidup, kalau dia tidak memiliki semangat, orang itu dapat dikatakan juga dia hidup, dia kelihatan hidup tapi mati. Semangat itu menunjukkan tanda-tanda bahwa ada kehidupan dalam orang itu. Apabila saya dan saudara tidak memiliki semangat, apa yang terjadi? Itu menunjukkan ada tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian, kita dapat melihat atau merasakan tanda-tanda kematian bagi orang itu adalah mereka tidak memiliki semangat. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, mari kita akan membukanya. Dalam Roma pasal 12 ayat yang 11, ayat ini sebenarnya merupakan ayat emasnya dari gereja kita, yaitu Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kalau ketemu mari nanti kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Ya, kita akan baca, bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Salah satu tanda yang sangat menyolok orang itu semangat adalah dia punya spirit, dia punya roh yang menyala-nyala. Roh seseorang yang menyala-nyala seperti api, karena seringkali kita kalau kata semangat seringkali disimbolkan dengan api, dengan obor yang menyala-nyala. Dan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, biarlah rohmu menyala-nyala. Dengan lain kata, biarlah hidupmu memiliki semangat. Kalau saudara dan saya memiliki semangat, maka firman Tuhan katakan, saya yakin orang yang memiliki semangat pasti orang itu rajin. Saudara, orang yang gak memiliki semangat, dia pasti kecenderung malas. Bekerja kalau malas, ya dia gak mau melakukan apa-apa. Tapi kalau orang itu semangat, firman Tuhan jelas katakan, dia itu kemungkinan besar kecenderungannya adalah orang itu rajin. Dan apabila orang itu memiliki semangat, maka orang itu mau melayani Tuhan. Jadi sebenarnya roh yang menyala-nyala atau semangat itu kemudian nampak dalam kehidupan seseorang melalui kerajinannya. Orang itu rajin. Asal kalau sekarang ini ya jangan rajin, yang satu. Saya ini paling rajin Pak, paling rajin apa? Rajin makan. Oh itu ya. Kalau ada undangan sedikit-sedikit makan gitu, wah rajin hadir. Dulu ada satu survei yang mengatakan 30 tahun yang lalu, ada satu survei dunia ini kebanyakan orang itu kekurangan gizi. 30 atau 40 tahun yang lalu. Jadi hampir sebagian besar di situ dikatakan hampir 800 juta orang itu kekurangan gizi. Namun survei akhir-akhir ini saudara, menunjukkan hampir sepertiga penduduk di dunia ini bukan kekurangan gizi, tapi menderita obesitas, kelebihan gizi saudara. Nah ini karena terlalu semangat untuk makan. Apalagi ada kecenderungan seseorang yang kalau dia sedang sumpek, sedang galau, salah satu pelampiasannya itu makan. Ya kalau saudara punya satu kebiasaan makan gitu ya, undang-undang saya makan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi seperti gitu. Nah saudara-saudara, jelas firman Tuhan mengatakan salah satu tanda bahwasanya orang itu memiliki semangat, orang itu memiliki kerajinan. Entah itu kerajinan bekerja, entah itu dia kerajinan melakukan segala sesuatu. Pokoknya tanda orang yang semangat itu rajin. Dan firman Tuhan juga menunjukkan tanda bahwasanya orang itu memiliki semangat, orang itu adalah
dia bersedia melayani. Salah satu nilai di dalam gereja kita adalah bersedia. Dan kemudian yang akhir, rela berkorban. Kesediaan saudara melayani. Kesediaan saudara melayani dengan kerajinan. Kesediaan saudara melayani dengan komitmen. Itu menunjukkan tanda-tanda bahwasanya kita memiliki satu semangat. Di dalam Alkitab yang lain, yaitu di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-14. Itu mengatakan, Amsal 18 ayat yang ke-14, yang bagian awal, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi orang dapat menanggung penderitaannya. Itulah betapa pentingnya kita memiliki semangat. Karena orang yang memiliki semangat dia bisa menanggung penderitaannya. Orang yang memiliki semangat dia bisa survive atas kehidupan ini. Dia bisa bertahan atas kehidupan ini. Masalah-masalah akan terjadi di dalam kehidupan orang yang bersemangat. Tetapi orang yang bersemangat dia dapat mengatasi masalah-masalah pun tantangan-tantangan dalam penderitaannya. Makanya saya yakin tidak ada orang yang berhasil atau orang yang sukses yang tidak memiliki semangat. Salah satu ciri yang nampak orang yang sukses dalam hidup, orang yang berhasil dalam kehidupannya, atau saya katakan orang yang sukses dalam usahanya, pasti orang itu adalah memiliki semangat. Orang-orang yang sukses untuk menatap kehidupannya dan berhasil dalam kehidupannya, orang itu pasti orang itu memiliki semangat. Karena firman Tuhan sangat jelas. Kalau orang itu adalah orang yang seringkali mengasihani dirinya sendiri. Aduh ya saya ini ya seperti ini Pak. Saya ini ya gak bisa apa-apa Mak. Saya ini gak punya apa-apa Mak. Saya ini dari keluarga yang gak punya apa-apa Mak. Makanya saya tidak punya apa-apa. Wajah saya juga tidak apa-apa gitu ya. Saudara, orang-orang seperti ini tidak memiliki semangat. Ketika ada masalah, orang yang seperti ini mudah untuk mengasihani diri sendiri, mudah mengeluh, mudah menggerutu. Ya maklum ya, saya kayak gini. Maklum saya nggak punya uang, maklum pekerjaan saya seperti ini. Maklum saya ini gak punya apa-apa. Maklum saya ini memang dulu saya ini dilahirkan dari keturunan konglomerat kaya raya. Tapi masalahnya saya ini adalah keturunan yang ke-8. Gitu ya. Makanya biasanya orang yang kaya raya itu baru keturunan yang ke-8 baru yang gak punya apa-apa gitu maksudnya. Wah gitu. Nah saudara, orang yang tidak memiliki semangat selalu mengasihani dirinya sendiri. Saya dapat katakan mental korban. Kalau ada persoalan selalu kemudian mengasihani diri. Saya ini memang hidup saya seperti begini. Maklum pendidikan saya seperti ini. Maklum keluarga saya kini saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya potensi. Saya pekerjaan saya seperti begini. Ini ciri-ciri orang yang tidak memiliki semangat. Saudara ingatlah kehidupan kita ini tidak bergantung pada nasib. Kehidupan saudara dan saya tidak bergantung pada pekerjaan saudara. Saya kadang-kadang memperhatikan, kadang-kadang siapa sih yang merasakan sukacita dalam hidup ini? Saya ini karena saya mengkonsumsi kadang-kadang tekanan darah ya. Jadi kalau makan makanan kesukaan gitu, kalau misalnya sudah ada menu daging gitu, sudah batas. Apalagi menu ikan asin, klotok itu sudah mulai sudah saya tinggalkan ikan klotok itu ya. Apalagi RW, kalau dulu itu RW itu itu kesukaan, tapi sekarang sudah mulai mikir-mikir. Nah, kadang saya berpikir gini, dulu saya itu ingin sekali kalau minum Coca-Cola, tapi dulu mau minum Coca-Cola mau beli mahal sekali, nggak punya uangnya kurang. Nah mungkin sekarang saya bisa membeli minum Coca-Cola, tapi mau meminumnya itu masih mikir-mikir. Waduh, ini kalau minum ini,
nanti tenggorokan cepat seri, terus kemudian itu. Nah ini sekarang ini. Artinya gini, artinya kadang-kadang apa yang semangat hidup, keberhasilan hidup bukan bergantung, hidup saudara bukan bergantung, nasib saudara bukan bergantung dengan pekerjaan atau apa yang saudara miliki. Ada orang-orang yang kemudian masih saya lihat udah pekerjaannya biasa-biasa, mungkin tukang becak atau orang-orang yang lain. Waduh, kalau makan itu saya katakan sudah menggenapi firman Tuhan, memindahkan gunung. Bagaimana enggak gunung, nasinya itu kayak gini, belum lauknya sudah gunungnya satu, tambah lagi gunung yang kedua. Wah, memindahkan gunung ya. Tapi begitu menikmatinya, saudara. Jadi saudara jangan mengatakan bahwasanya saya pekerjaan saya seperti begini, saya dilahirkan dengan keluarga kayak seperti begini, dan kemudian itulah yang kemudian akhirnya menentukan saudara menganggap bahwa nasib saudara ditentukan oleh keluarga atau pekerjaan saudara atau latar belakang saudara. Tidak. Firman Tuhan sangat jelas, kehidupan saya, nasib saudara bergantung kepada Tuhan dan bergantung dalam diri saudara, respon saudara menanggapi kehidupan ini. Dan oleh itulah sebenarnya dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat bisa mengalahkan masalah, persoalan, latar belakang yang ada di dalam hidupnya. Ada amin? Dalam Bilangan pasal 13 ayat 32 sampai 33 itu menceritakan seperti begini. Bilangan 13 itu ceritakan bagaimana Yosua kemudian mengirim Yosua mengirim 12 ya pengintai. 12 pengintai. Setelah mereka mengintai tanah Kanaan, setelah beberapa bulan kemudian pulanglah 12 pengintai itu. Waktu mereka bertemu Musa di dalam Bilangan. Ya, kalau yang di dalam Bilangan pasal 13 itu Musa mengirim 12 pengintai. Tetapi yang kemudian 10 orang kemudian mengatakan seperti gini, aduh itu orang-orang di tanah Kanaan itu seperti raksasa. Mari coba kita mau melihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 32 sampai 33. Bilangan pasal 13 ayat 32 sampai 33. Bilangan pasal 13 ya, ayat 32 sampai 33 saya bacakan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 orang pengintai itu memberi laporan kepada Musa, kita ini adalah orang-orang yang kecil, orang-orang belalang, orang-orang di tanah Kanaan itu raksasa. Di antara orang raksasa, orang enak itu adalah orang-orang yang di atasnya raksasa. Jadi mereka menganggap bahwasanya diri kita ini kecil, diri kita ini seperti belalang, kita tidak bisa mampu. Tapi ada 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb, yang mengatakan dengan optimis. Oke, faktanya memang gitu. Mereka adalah orang-orang yang besar. Dan kita memang kalah besar. Tapi negeri itu adalah negeri yang subur. Dan negeri itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Bahwasanya negeri itu akan kita miliki, akan kita rebut. Kita sanggup merebutnya karena Tuhan sudah menjanjikannya. Saudara, semangat itu bertumbuh apabila selalu mendengarkan kabar baik atau kabar optimis. Tetapi ketika kita mendengar kabar atau berita buruk atau pesimis, semangat itu akan patah. Artinya apa yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara? Saudara, kalau ingin semangat hidup saudara semakin hari semakin bertumbuh,
Maka apa yang harus saudara lakukan? Belajarlah untuk mendengar kabar baik. Lebih banyaklah mendengar kabar baik. Telinga saudara, ya, haruslah suka mendengar kabar baik. Jangan setiap hari saudara izinkan kabar buruk itu ada di dalam pikiran saudara, hati saudara, telinga saudara. Apa yang saudara dengar selalu ada kabar baik. Orang yang senantiasa mengisi pikirannya, mengisi hatinya, mengisi telinganya dengan kabar buruk, itu akan semangat hidupnya akan menjadi patah, frustasi. Makanya firman Tuhan katakan, Alkitab adalah kabar baik. Firman Tuhan adalah kabar baik. Saudara mulai hari-hari ini, mulai buat filter dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam telinga kita. Kalau saudara seringkali mendengar kabar baik, itu seringkali akhirnya membuat semangat kita menjadi kendor. Dan apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang pesimis. Fakta memang gitu. Yosua dan Kaleb tidak menyadari, faktanya memang gitu. Memang orang-orang di Kanaan itu adalah orang-orang raksasa. Tapi saya mau katakan, itu adalah fakta mata jasmani kita. Tapi mata rohani kita bergantung kepada firman Tuhan, janji kita. Mungkin fakta hari ini, kejahatan mungkin semakin meningkat. Fakta hari ini mungkin ekonomi, mungkin karena pandemi ini, mungkin saudara usaha saudara atau ekonomi saudara, masa depan pekerjaan saudara mungkin tidak bisa saudara prediksikan dengan baik. Sepertinya hari-hari yang akan datang mungkin apakah semakin buruk. Tetapi memang itu faktanya. Ketika saya berbicara dengan salah seorang yang pengusaha, dia juga pengusaha properti dan pengusaha beberapa usaha. Waktu itu bulan Agustus, akhir Agustus. Dia katakan seperti begini, Pak, ini kalau kami melihat bahwasanya ekonomi kita ini mulai September, awal September menuju bottom atau menuju dasar. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Beberapa ekonom memprediksikan tahun 2021 masih belum, pemulihannya masih belum. Baru pemulihannya baru nampak ketika 2022. Dan kita nggak tahu bagaimana usaha kita nanti tahun 2021. Fakta memang gitu. Tetapi yakinlah, ada fakta yang lain. Kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak merancangkan kita rancangan kecelakaan. Dan yakinlah firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan saudara harus meyakini kebenaran firman Tuhan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Dan percayalah, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Entah perkara itu ketika kita menghadapi kesukaran, menghadapi pergumulan, atau kita sedang diberkati, tapi percayalah Allah ada dan setia menyertai saya dan saudara. Ada amin. Fakta ini yang kemudian yang harus sering saudara dengar. Ini akan membangkitkan kita, walaupun mungkin pekerjaan kita di ke depan kita tidak tahu pasti apakah nanti usaha kita bangkrut atau mungkin kita juga di PHK, tetapi fakta kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya tidak sendiri. Tuhan menyertai saya. Tuhan punya masa depan yang penuh harapan atas hidup saya. Hidup saya adalah untuk menggenapi rancangan Tuhan yang indah. Saudara, perdengarkan itu supaya hidup saudara semangat. Jangan saudara melihat saja dengan kenyataan hidup memang gitu, realitas hidup seperti itu. Aduh Pak, anak-anak saya seperti ini Pak, anak-anak saya tidak bisa harapkan. Tetapi saudara ganti dengan keyakinan firman Tuhan. Saya yakin Tuhan dapat mengubah hidup anak-anak saya. Saya yakin Tuhan bisa mengubah masa depan anak-anak saya. Saya yakin rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah atas anak-anak saya. Yang selanjutnya adalah saudara-saudara, apa yang harus kita miliki dalam semangat itu? Yang pertama adalah saudara
harus memiliki semangat hidup dalam iman. Kisah Kaleb menunjukkan pada waktu itu Kaleb itu umur 85 tahun. Tapi Kaleb mengatakan seperti begini. Walaupun saya ini usia seperti begini, tapi saya yakin saya masih sanggup berperang. Saya sanggup untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Kenapa? Pada waktu usia 85 tahun, ternyata seluruh Israel belum merebut atau menaklukkan seluruh Kanaan. Karena mereka mungkin sudah malas gitu. Tapi kemudian firman Tuhan datang kepada Kaleb dan Kaleb katakan, walaupun hari ini saya umur 85 tahun, tapi semangat saya masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Wah, jadi jangan khawatir, ya, Pak Edi sudah 70 tahun, tapi punya semangat yang luar biasa. Pergi ke mana? Wah, perjalanan terawas itu ya. Wah, seperti usia 40 tahun yang lalu. Berarti 40 tahun yang lalu 30 tahun ya. Wah, Bu Edi langsung Bu Mari Edi berseri-seri gitu ya. Wah, saudara seperti begitu. Nah, saudara, semangat Kaleb itu luar biasa. Saudara akan memiliki semangat hidup kalau saudara menaruh semangat hidup saudara kepada janji-janji Tuhan. Saudara harus mengimani janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan itu? Saudara harus berdoa, memiliki waktu saat teduh kepada Tuhan. Saudara memohon kepada Tuhan agar Alkitab itu berbicara. Ada ayat-ayat yang berbicara dalam hidup saudara. Saya ingat setiap sekali saya pegang adalah setiap tempat yang saya injak dengan telapak kaki saya, Tuhan berikan kepada saya. Itu bukan berarti saya nanti jadi pengusaha properti, gitu ya. Wah, kalau saya disuruh mendoakan, Pak, rumah baru jemaat, kemudian saya ngomong, oh pasti ini jadi rumah saya. Waduh, wah luar biasa gitu ya. Tidak, tapi saya yakin bahwasanya Tuhan akan mempertemukan saya dengan jiwa-jiwa dimanapun saya menginjak tempat itu, dimanapun saya menginjak daerah itu, dimanapun saya menginjak kota itu. Ada ayat-ayat yang lain yang saudara imani. Makanya pernah saya sampaikan kepada saudara bagaimana tentang doa pagi, doa malam yang rangkuman ayat-ayat emas. Ayat-ayat itu akan saudara harus pegang janji-janji Tuhan. Kalau saudara sering menghadapi pergumulan ekonomi, yakinlah sesuai dengan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Imani ayat-ayat itu. Ayat-ayat yang saudara imani, yang saudara hafalkan. Nah, saudara harus menghafalkan ayat-ayat itu. Yang saudara hafalkan ayat-ayat itu akan membangun iman saudara, akan membangun semangat hidup iman saudara. Ada orang-orang Kristen yang tidak memiliki semangat hidup karena dia tidak pernah menghafalkan ayat itu, karena dia tidak mengizinkan ayat-ayat itu menjadi janji-janji Tuhan dalam dirinya. Ketika dia menghadapi persoalan, tidak ada janji-janji Tuhan yang dia pegang, dan ketika ada persoalan cenderung dia frustrasi, galau, dan patah semangat. Tapi kalau saudara menghafalkan ayat-ayat itu dan mengimani janji Tuhan dalam ayat-ayat itu, saya yakin itu akan membangun semangat hidup saudara. Kaleb tetap semangat pada janji-janji Tuhan sampai Tuhan menggenapinya. Makanya dia dan keturunannya dapat Hebron, daerah Hebron. Nah, dia meyakini. Saudara, yang kedua adalah bukan semangat hidup dalam iman saja, tapi saudara harus memiliki semangat untuk berubah dan mengalami kemajuan. Saudara, perubahan teknologi begitu cepat hari ini. Apalagi masa pandemik ini sangat cepat. Kita dulu sebelum pandemi itu untuk masuk ke YouTube itu tayangan hampir kita nggak pernah. Sekarang itu dalam waktu 6-7 bulan saya lihat kita sudah menayangkan 128 video. Wah, luar biasa ya. Dalam waktu 7 bulan. Sementara dulu, waduh, satu aja mau ditayangkan itu perlu waktu lama, perlu waktu belajar. Tapi gara-gara pandemi COVID-19, dalam waktu 7 bulan kita sudah, itu aja belum yang kita privat.
Kalau yang sama dengan yang kita privat itu kemungkinan 130 sekian. Saudara-saudara. Dan bukan itu saja, channel-channel pribadi saudara mungkin ada. Ada beberapa jemaat di sini yang punya channel pribadi. Bahkan pengikutnya lebih banyak daripada channelnya GSJ Abed Elohim. Itu luar biasa ya. Kakak badminton punya channel YouTube sendiri. Waduh, luar biasa. Bahkan saya lihat penontonnya lebih banyak daripada yang menonton ibadah. Ini amazing ya. Waduh, saya lihat yang menonton itu lebih banyak. Bahkan ada ya untungnya waktu itu saya yang main ya. Saya lihat penontonnya 1.800, mungkin sekarang 1.900. Sementara channel ibadah kita yang paling banyak itu 490, nggak sampai 500. Ada satu ibadah kita itu. Masih kalah dengan penontonnya KKA badminton, saudara-saudara. Nah, gitu ya. Ya, wah. Jadi saudara harus lihat kemajuan. Hari ini saudara lihat kemajuan teknologi begitu cepat. Kemarin saja saya didaftar di prospek bagaimana bisnis hanya melihat iklan promosi iklan yang setiap iklan 4 detik, nah harus 10 detik, kalau sudah 10 detik nanti dapat berapa poin gitu. Setelah banyak poinnya nanti bisa ditukar dengan dolar. Wow, luar biasa ya. Kemajuan teknologi seperti begitu luar biasa. HP, smartphone. Wah, hari ini saudara katakan saya beli yang terbaru, besoknya ada lagi yang terbaru. Laptop demikian juga, saudara-saudara. Itulah sebenarnya saudara-saudara. Saya mau katakan hari ini adalah kalau kemajuan teknologi begitu luar biasa, kemajuan ilmu pengetahuan begitu luar biasa, kemajuan yang ada di dunia itu begitu luar biasa, saudara-saudara. Maka saudara juga iman saudara, pertumbuhan kerohanian saudara harus juga luar biasa. Jangan menjadi orang Kristen itu TTS. Tetap saja. 10 tahun yang lalu saya ini Pak seperti ini karena saya mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku hari ini, kemarin hari ini, dan selama-lamanya tetap sama. Gitu. Saya juga tetap sama Pak hari ini. Ya. Saudara jangan tetap saja atau gitu-gitu aja. Saudara harus mengalami satu perubahan, saudara harus memiliki semangat untuk berubah, semangat untuk maju. Kalau hari ini saudara hanya menjadi penonton saja, mungkin hari akan datang saudara harus menjadi pemain. Penonton itu paling enak, apalagi penonton sepak bola. Waduh, kalau pemain sepak bola padahal kali berdunia, salah dikit udah ngomongnya, waduh gak entos itu, waduh salah itu. Padahal kalau dia suruh main main sepak bola itu, waduh gak mungkin bisa secanggih itu. Nah. Saudara, mari sekarang ini, saya yakin Allah kita juga adalah Allah yang kreatif dan inovatif, bukan Allah yang statis, bukan Allah yang gitu-gitu saja. Allah bisa bekerja dengan banyak cara. Allah bisa memakai apapun cara-cara yang jauh daripada pikiran kita. Oleh karena itulah saudara, sekarang ini juga pelayanan itu juga harus kreatif. Kerinduan saya itu saya sedang memikirkan bagaimana kita bisa merintis gereja online. Dan itu yang sebenarnya beberapa bulan ini sedang saya memikirkan akan hal itu. Tapi memang ke depan gereja offline dan gereja online akan bertumbuh bersama-sama. Dan ini harus kita tangkap. Kita harus punya cara yang kreatif karena sekarang ini yang banyak kita bisa jangkau adalah melalui dunia maya. Orang-orang saudara menurut survei, orang-orang melihat YouTube itu ya, satu hari itu minimal 18 kali sejak pandemi COVID-19 dari survei itu. Wah, saya nggak tahu kalau yang lain bisa sampai 20 atau 50 kali. Belum Instagram, belum TikTok, ya. Belum Telegram. Telegram itu yang bisnis seperti begitu. Belum yang lain, belum Facebook.
Dan inilah sebenarnya ladang pelayanan yang cukup luar biasa. Kalau kita hanya menjangkau gereja offline, bisa kita menjangkau mungkin 100-150 orang. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau online itu bisa menjangkau banyak orang, bisa menjangkau bukan hanya Pandan, tetapi bisa luar negeri juga. Saya juga heran, ada yang komentar di YouTube kita seperti nama-nama Belanda, seperti begitu ya. Nah, kita begitu luar biasanya. Kalau makanya pelayanan itu harus kreatif, harus inovatif. Bisa klik selanjutnya. Mari saya sangat senang kalau kita membaca kata-kata ini bersama-sama. 3, 2, 1. Anda harus bersemangat untuk bekerja agar kebutuhan jasmani tercukupi. Tetapi Anda harus lebih bersemangat bekerja demi kebutuhan rohani agar berkelimpahan. Saudara, Tesalonika juga mengatakan, orang yang enggak bekerja jangan diberi makan. Saudara, kita harus juga bekerja untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani agar kebutuhan-kebutuhan jasmani tercukupin. Tetapi saudara juga harus menjadi orang yang balance. Saudara harus bisa bekerja keras untuk kebutuhan jasmani, tapi di sisi lain ada kebutuhan rohani. Dan kata-kata ini menunjukkan kalau kita mau bekerja untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani, begitu bekerja keras agar kebutuhan jasmani tercukupin, tetapi kita juga harus bekerja lebih keras lagi untuk kebutuhan-kebutuhan rohani. Bukan hanya untuk tercukupi, tetapi berkelimpahan. Karena orang semakin tua, jasmaninya semakin menurun. Ini Alkitab. Tetapi kebutuhan rohaninya itu semakin tambah. Harusnya kita kalau semakin bertambah usia, kita mulai mengurangi hal-hal yang jasmani, kebutuhan jasmani, mulai mengarahkan hal-hal yang rohani. Karena firman Tuhan sangat jelas mengatakan seperti begitu. Orang usia 50-60 tahun harusnya berpikir bagaimana mengaktualisasi diri. Aktualisasi diri, dia rasa ada penghargaan ketika dia dekat dengan Tuhan. Saudara bisa merasakan damai sejahtera ketika saudara semakin dekat dengan Tuhan. Mari pada saat ini bisa klik selanjutnya. Kata-kata ini, bersemangatlah dalam menjalani hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita bersemangat. Hari-hari yang kita lalui, mari kita bersemangat. Kita melihat hal-hal yang terbaik saja, hal-hal yang terburuk sudah gak usah difokuskan. Makanya kunci kalau kita hubungan suami istri itu bisa langgeng. Jangan melebih-lebihkan kelemahan pasangan kita. Tapi saudara harus lebih banyak melihat kelebihannya. Tapi jangan berpikirlah kelebihannya itu berat badannya, Pak. Oh enggak. Tapi saudara harus melihat lebih banyak kelebihannya. Dan firman Tuhan, nah kata-kata yang selanjutnya adalah, mari kita baca bersama-sama yang kata di bawahnya itu. 3, 2, 1. Jangan lupa selalu mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan, serta layani Tuhan dengan segenap hatimu. Itu ada kata-kata dijalani, dinikmati, disyukuri, tetap semangat, dan selalu tersenyum. Berikan senyum yang termanis samping kanan, samping kiri, muka belakang ya. Waduh. Salah satu tanda orang itu bersemangat, orang itu selalu bersyukur. Bersyukurlah setiap waktu, bersyukurlah setiap hari. Karena itulah tanda dari orang-orang yang bersemangat. Hari ini kita melihat satu semangat yang luar biasa. Yesus Kristus, teladan orang yang memiliki semangat. Dia tahu nanti dia harus mati di kayu salib. Dia tahu dia akan mengalami penderitaan akibat dosa-dosa manusia. Tapi hari-hari yang dia lalui dengan bersemangat. Saya tahu masalah cukup besar. Tuhan Yesus tahu masalah cukup besar di depan. Dia akan menanggung dosa, dia akan ditinggalkan Bapaknya, dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami cambukan, dia akan dimahkotai duri, dia akan disalibkan, dia akan dipaku, lambungnya akan ditusuk. Dia tahu gitu. Ini penderitaan, saudara-saudara. Kalau saudara seperti Tuhan Yesus, saudara akan mengatakan, Tuhan, penderitaanmu begitu besar. Tuhan juga mengalami penderitaan begitu besar. Tapi dia melihat itu dengan penuh semangat. Saya harus menghadapi persoalan itu. Saya harus menghadapi penderitaan itu. Saya harus melalui penderitaan itu. Tapi dengan keyakinan, aku
pasti akan mengalami kemenangan. Karena salib itu adalah kemenangan. Mari saudara mencontoh teladan Tuhan. Semangat layani Tuhan. Semangat untuk iman saudara. Semangat untuk hidup. Dan semangat untuk bersyukur. Semangat dengan penuh optimis. Masa depan yang Tuhan berikan kepada kita adalah masa depan yang penuh harapan. Bagaimana tidak? Itu dibayar dengan harga yang lunas. Dengan harga yang mahal. Darahnya sendiri. Mari kita tunduk kepala dan mari kita akan bersiapkan masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Syukur. Kemanakah aku harus? Amin. Syukur. Syukur. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Syukur. Amin. Mari saat ini kita benar-benar mempersiapkan hati kita. Saya minta yang bertugas untuk maju. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman. Kami bersyukur juga melalui teladan Engkau. Engkau adalah Tuhan yang memiliki semangat. Karena Engkau juga mampu menanggung penderitaan yang Kau alami. Kematian-Mu di kayu salib Engkau jalani dengan semangat. Dan hari ini Tuhan kami dapat mencontoh itu. Kami akan menjalani kehidupan yang Kau percayakan dengan semangat. Karena kami yakin Engkau telah membayar hidup kami dengan harga yang lunas, darah-Mu sendiri, pengorbanan-Mu sendiri. Kuduskan kami, layakkan kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan kami yang melayani. Kuduskan dan sucikan kami yang menerima unsur-unsur perjamuan kudus. Dan kuduskan unsur-unsur perjamuan kudus ini ya. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau bersekutu dengan penderitaan supaya kami menerima kuasa kebangkitan. Dalam nama Yesus.
bisa angkat tangan? Kalau sudah, mari kita akan bangkit berdiri pada saat ini. Kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan masa lalu bahwa Tuhan telah berkorban bagi saya dan saudara. Dia mati bagi kita. Tetapi perjamuan kudus juga mengingatkan akan masa pengharapan yang indah. Dia akan datang kedua kalinya dan menyambut kita bagi orang-orang yang setia. Dan akan masuk dalam perjamuan kudus yang sebenarnya yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Itulah masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu tetaplah setia di dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, tubuh dan darah-Mu telah benar-benar Tuhan Kau korbankan bagi kami. Kami bersyukur, ampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kuduskan kami, sucikan kami. Dan kami bersyukur akan hal ini. Demikian pada waktu malam Tuhan Yesus berkata, dan mengambil roti, kemudian mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat cawan yang berisi darah perjanjian Kristus. Darah Kristus telah dicurahkan, tapi darahnya menjadi jaminan bagi saya. Oleh darahnya kita disembuhkan. Darah Yesus telah dicurahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Dan puji Tuhan, darah Yesus telah dicurahkan sehingga ada pengampunan bagi saya dan saudara. Darah Yesus adalah darah yang berkuasa, sehingga tidak ada kuasa-kuasa manapun yang sanggup mengalahkan kita. Dan darah Yesus adalah darah anak Allah, sehingga ketika darah itu mengalir dalam tubuh kita, kita pun layak disebut sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Demikian pada waktu malam Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini berisi darah perjanjianku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Hallelujah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena pengorbanan-Mu. Maka kami bisa ada sebagaimana kami ada. Kami belajar mencontoh semangat yang daripada-Mu Tuhan. Semangat itulah yang akhirnya membuat kami bisa bertahan dalam penderitaan ini. Sama seperti yang Kau teladankan. Penderitaan yang Kau alami adalah cukup besar ya Tuhan. Tapi Engkau menghadapi dengan semangat, dengan keyakinan. Dan itulah yang mengubah sejarah kehidupan kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah api Roh-Mu terus membakar kehidupan kami. Semangat untuk kami hidup bagi Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami akan jalani kehidupan ini dengan bersyukur. Karena salah satu ciri orang yang bersemangat atas hidup ini adalah orang itu senantiasa bersyukur. Berkati kami semuanya. Dan kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti saya minta yang bertugas untuk maju ke depan dan berdoa bagi persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu yang bisa juga memberikan persembahan atau persepuluhan di nomor rekening di bawah ini kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online kami. Nah, jam-jam ibadah hari-hari yang akan datang nanti juga akan ada janji iman setelah ibadah atau Bapak Ibu sudah mendapatkan janji iman atau ada pengumuman dari janji iman, ada lembar form janji iman karena kita Natal sudah semakin dekat. Ya, jadi kita akan mengadakan perayaan Natal dengan sederhana di masa pandemi ini. Jadi ibadah perayaan Natal akan dibagi 3 kali. Ya, pada tanggal 25 Desember jam 8, jam 11, jam 5 sore. Jam 4 sore. Ya. Jadi nanti kita akan bagi setiap Jumat untuk bisa hadir dalam ibadah itu. Nah, kita akan merayakan dengan sederhana dan dana yang dibutuhkan kurang lebih 20 juta. Ya. Dan 20 juta. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan janji iman dan kemudian nanti bisa diserahkan kepada Bu Hengki atau Bu Stiwi lembaran janji imannya itu. Jadi kali ini panitia Natal akan dipegang oleh para diaken karena memang kita gunakan untuk sederhana dan kita berdoa kalau mungkin Tuhan kasih lebih janji iman Natal itu nanti kita akan masukkan ke dana pembangunan pembelian ruko. Nah, terima kasih buat pengumumannya. Ya, nanti segera bisa diisi. Kita nanti setelah Bapak Ibu isi nanti waktu pulang bisa diserahkan kepada Bu Hengki atau Bu Stivi. Nanti setelah itu sebelumnya nanti kita akan berdoa buat janji iman itu sekaligus berdoa penutup. Hari Selasa ada doa syafaat di tempat ini. Kemudian Rabu Kamis ibadah kaum pria, kaum wanita. Kemudian juga hari Jumat ya ada KKA gitu. KKA Senin juga ada KKA per wilayah ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda dan minggu depan ibadah online jam 6, ibadah new normal jam 9, ibadah remaja jam 11. Nah, itu pengumuman-pengumumannya, kiranya Tuhan akan memberkati. Dukung doa buat perayaan Natal kita, biar Tuhan akan memberkati. Kalau tidak pengumuman, mari saya undang bangkit berdiri sambil nanti kita akan berdoa buat janji iman. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengisinya nanti bisa serahkan ke Bu Hengki atau Bu Stivi. Mari saya undang untuk bangkit berdiri untuk kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan mempenuhi
Berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak-Bapak Menteri maupun sampai jajaran yang paling rendah RW RT. Tuhan memberikan keamanan dan memberikan hikmat dan tuntunan kepada para aparat keamanan TNI Polri. Tuhan menjaga ekonomi, stabilitas nasional, Tuhan keamanan. Tuhan juga memberkati setiap gereja-gerejamu, setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan melawat jemaatmu baik yang ibadah di gereja maupun ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan, kami yakin berkat-Mu turun atas kami semuanya. Penyertaan-Mu, kekuatan, kesehatan. Dan kiranya Tuhan akan memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami maupun anak-anak kami, masa depan kami, keluar masuk kami. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum pulang mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Mari kita yang percaya mengatakan amin.